Gimana kita mulai? Iya, silakan. Ya, silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bisa bertemu secara virtual bersama semua dengan teman-teman dan ustaz-ustazah dalam pertemuan pekanan agenda pembelajaran matematika yang insya Allah akan kita laksanakan mulai pekan ini setiap hari Rabu dan pekan selanjutnya seterusnya setiap hari Rabu pembelajaran matematika. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan semuanya sudah sarapan, sudah kelihatan ganteng-ganteng semua, berarti sudah mandi ya kan. Kemudian juga alhamdulillah dari layar Ustaz melihat nih seragamnya keren-keren. Alhamdulillah masih muat ya bajunya ya. Iya, bajunya masih muat ternyata ya. Anak Ustaz tuh di kelas 6 Abu Hurairah bajunya banyak yang tidak muat ya. Ya, jadi pakai baju seragam yang lainnya. Jika besok-besok di hari Rabu kita bertemu dan bajunya tidak muat hari Rabu yang baju merah putih, silahkan baju seragam yang lainnya yang muat. Baju olahraga misalnya, oh boleh ada pakai baju olahraga yang coklat, baju pramuka, baju sasirangan, baju batik yang mana saja ya. Itu. Yang kedua, anak Ustadz semuanya, tadi mungkin sudah disampaikan berkaitan dengan peraturan Zoom mungkin saja ya. Nah, peraturan Zoom-nya untuk pertemuan kali ini saya sampaikan sedikit dulu, nanti kita ingatkan terus. Peraturan pertama untuk kegiatan selama Zoom, pertama tadi nama ya, nama alhamdulillah sudah tadi disampaikan, untuk nama sudah diganti, namanya nama sendiri ya, supaya mudah mengidentifikasi nanti siapa yang bertanya gitu ya. Nanti kalau bertanya dengan nama merek HP atau nama merek apa gitu kan sulit kan, ya si laptop ini silahkan, nah, nggak mungkin ya, jadi silahkan dengan nama masing-masing. Kemudian yang kedua, tolong diaktifkan kameranya. Jadi ada dua peraturan. Pertama, dengan menggunakan nama. Kedua, aktifkan kameranya agar Ustadz tidak berbicara dengan foto saja ya. Tidak berbicara dengan foto. Ustazahnya juga tidak berbicara dengan foto, tapi dengan anak-anak Ustadz dan Ustazah yang ada di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, peraturannya selama kegiatan Zoom, selama itu dibuka, yang tadi boleh say hi dulu, boleh diaktifkan mikrofonnya. Nah, setelah Ustadz mulai, maka untuk suaranya harus dinonaktifkan sampai nanti diberikan kesempatan untuk tanya jawab atau berbicara. Dan yang terakhir adalah silahkan nanti adab-adab bertanya, baik itu di kelas maupun di Zoom itu tetap dipakai, yaitu nanti bisa menggunakan raise your hand ya, bisa menggunakan tab di icon, bisa juga menggunakan chat, nanti Ustadz pilih begitu ya. Ada 4, Ustadz ingatkan kembali peraturannya. Pertama adalah mengganti nama akun Zoom-nya masing-masing dengan nama pribadi. Kedua, aktifkan kameranya. Ketiga, mute ya suaranya sampai nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan yang keempat adalah bertanya dengan menggunakan adabnya bagus, tidak tidak saling berebut ya. Adabnya adalah angkat tangan, tap dengan ikon angkat tangan boleh di sana atau menggunakan chat ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa tambah ilmu, istiadah dan khusyu'an. Doa bertambah ilmu. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa amalan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga ya Allah kami memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Amin. Baik, selanjutnya adalah tilawah, pembacaan surah pendek dari anak Ustadz bernama Ar-Raka Ariski.
Ya, silakan kepada Raka Ariski. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak Ustadz Raka Ariski dari kelas 6. Dari kelas 6 apa, Nak? 6 Utbah, Kelas Ustaz. 6 6 Utbah bin Ghazwan. Utbah ya. Ribuan. Ya, oh ya. Dari kelas 6 Utbah bin Ghazwan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita materi pelajaran dari Ustazah Irma Febria Susanti. Kepada Ustazah dipersilakan. Terima kasih Ustaz Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diaktifkan mikrofonnya dulu. Senang sekali bertemu dengan anak-anak Ustazah secara virtual pada kesempatan kali ini. Ini adalah pekan pertama kita untuk belajar bersama-sama melalui akun Zoom. Nah, anak Ustazah, apa kabarnya semua nih? Alhamdulillah. Harapnya pasti bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi oleh Allah ya, belajar bersama-samanya. Nah, silahkan dinonaktifkan dahulu. Nanti apabila ada pertanyaan dari Ustazah, bisa aja kalian memanfaatkan link chatnya ya. Link chatnya secara umum atau to everyone. Baik, pada hari ini langsung saja Ustazah berkesempatan untuk membawakan materi tentang penjumlahan. Wah, seru banget. Penjumlahan itu gampang sekali, berbeda dengan operasi matematika yang lainnya. Penjumlahan 1 ditambah 2, ya 3, ya enggak? Kemudian nih ada Ustazah menyediakan. Nih, kira-kira berapa ya jawabannya? Silahkan kalian jawab di link chat. Wah, cepet-cepetan. Cul. Belum ada. 6 ditambah 7. Kira-kira berapa? Oh, Ramadan masih ingat. Mantap. Nah, baik. Nah, berikutnya. Mudah sekali. Nah, penjumlahan 20 ditambah 15. Iya. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai mau kalah. Oh, mantap. Udah pada ingat yang namanya penjumlahan. Dari 2 soal yang Ustazah berikan, itu merupakan contoh dari penjumlahan bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, ya berjenis bilangan bulat positif. Keduanya 6 dan 7 itu merupakan bilangan bulat positif. Sama halnya dengan 20 dengan 15, sama-sama merupakan bilangan bulat positif. Nah, sekarang nih, bagaimana ya kalau penjumlahnya melibatkan 2 jenis bilangan negatif 4 ditambah negatif 6. Sama-sama merupakan bilangan bulat negatif. Oh, mantap, Saiful Rijal udah ada yang nyoba. Negatif 2 katanya. Wah, negatif 2 Deren juga. Mantap. Nah, apakah betul nih? Nah, sekarang nih, bagaimana lagi dengan tadi kan sama-sama negatif nih, negatif 4 sama negatif 6. Bagaimana kalau kita kombinasi atau combine si positif 10, bilangan 10 ditambah dengan negatif 20. Positif ditambah dengan negatif. Nah, ada yang bilang negatif 10. Nah,
kita nggak tahu ya untuk dua soal ini apakah penjumlahan pada umumnya seperti penjumlahan pada umumnya. Untuk lebih mengenal bagaimana cara kita menjumlahkan, kan bilangan bulat ada 3 nih, bilangan positif, bilangan 0, sama bilangan bulat negatif. Positif, 0, dan negatif. Nah, ketiga jenis bilangan bulat itu kalau kita laksanakan operasi penjumlahan akan seperti apa ya? Yuk, mari sama-sama kita saksikan materi pembelajaran berikut ini. Sebentar, Ustazah akan share screen pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah saja. Ya. Dah. Nah, Ada. hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Sudah. Kalau tadi hanya berupa model matematika langsung, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sajikan permasalahan. Permasalahannya yaitu nih, seorang penyelam menyelam hingga 6 meter di bawah permukaan laut. Kemudian si penyelam tadi dari kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut naik di posisi naik sejauh 6 meter ke atas. Nah, di mana posisi kedalaman terakhir penyelam dari permukaan laut? Nah, kita perhatikan posisi awal penyelam. Penyelam berada di kedalaman 9 meter. Jangan nyoret-nyoret, jangan nyoret-nyoret. Oke, terima kasih Riza. Ini menunjukkan kreativitas nanti, tapi bukan saatnya ya menunjukkan kreativitas di sini. Beri Ustazah kesempatan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Perhatikan posisi awal penyelam. Penyelam berada di kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Artinya, kalau di bawah itu menunjukkan bilangannya negatif. Jadi dapat ditulis negatif 9 meter. Kemudian penyelam tadi naik sejauh 6 meter menuju arah atas. Nah, dapat ditulis menjadi 6 meter karena dia naik. Ingat, bilangan positif sama bilangan negatif itu berlawanan. Lawannya turun, yaitu naik. Kalau turunnya nilainya negatif, berarti kalau naik nilainya positif. Nah, berikutnya, bagaimana kira-kira cara menjumlahkan bilangan bulat? Nah, bilangan bulatnya caranya kita pakai ada beberapa teknik, yaitu pasti dengan cara terus. ya nih, mohon maaf nih curet-curet. Ustazah, ada beberapa yang terganggu jadinya ya temannya. Nah, baik, Jangan dicoret, woy. ada beberapa cara yang sudah Ustazah nonaktifkan. Mudah-mudahan berhasil. Ada beberapa cara, yaitu cara yang pertama kita menjumlahkan menggunakan peraga garis bilangan yang kemarin kita bikin bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggambar garis bilangannya. Mana ya? Nah, penjumlahan pada garis bilangan, tanda positifnya berarti maju atau mengarah ke kanan. Kalau negatif berarti mundur atau mengarah ke kiri. Silahkan kita simak tayangan berikut ini. Mohon maaf, jangan dicoret dulu. Yuk, biar kita sama-sama mudah belajar. Kita akan menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan peraga garis bilangan. Dari soal cerita didapat negatif 9 ditambah 6 adalah langkah pertama. Pastikan anak-anak terserah arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Langkah kedua, kita lihat bilangan.
Kita akan menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan peraga garis bilangan. Dari soal cerita didapat negatif 9 ditambah 6 adalah langkah pertama, pastikan anak panah berada di titik 0. Terserah arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Langkah kedua, kita lihat bilangan pertama, yaitu negatif 9. Maka anak panah akan melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Ingat, disebut satu langkah jika berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, baru dari sini meloncat ke sini, itu namanya satu langkah. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan pertama sudah terselesaikan. Kemudian langkah ketiga, bilangan kedua yaitu positif 6. Maka anak panah akan berbalik arah, melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. Nah, berbalik arah, kita balik panahnya 6 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang perhatikan posisi terakhir anak panah. Itulah hasil dari negatif 9 ditambah 6. Jadi negatif 9 ditambah 6 sama dengan negatif 3. Nah, ini merupakan contoh pengerjaan menggunakan alat peraga. Nah, berikutnya adalah menggunakan garis bilangan. Nah, pada garis bilangan ini artinya kalian menggambarkan di buku kalian nanti menggunakan garis bilangan. Bilangan awal yaitu bilangan negatif 9 itu kita gambarkan menggunakan tanda panah ke arah kiri yang berwarna merah. Itu sejauh 9 langkah. Dari 0 menuju negatif 1 itu 1 langkah. Jadi kita hitung sebanyak 9 langkah menuju ke arah kiri. Kemudian dari posisi negatif 9 itu kita tarik mundur ke arah kanan karena dijumlahkan dengan positif 6. Nah, kita arahkan panah tadi menuju ke kanan karena dijumlahkan dengan bilangan positif sebanyak 6 langkah. Nah, lihatlah pada bilangan berapa panah itu berhenti. Ya, pada bilangan negatif 3. Sehingga negatif 3 merupakan hasil penjumlahan antara negatif 9 ditambah dengan 6. Nah, kalau ini merupakan contoh soal cerita. Kemudian Ustazah akan membagikan materi tentang penjumlahan bilangan bulat. Silahkan disimak baik-baik dan kita dengarkan penjelasannya. Misalkan bilangan positif sebagai suatu kebaikan dan bilangan negatif sebagai suatu keburukan. Jika kalian melakukan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan lagi, maka kebaikan kalian akan bertambah banyak. Maka dari itu, bilangan positif ditambah bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Kalian tinggal menjumlahkan kedua bilangannya. Begitu juga jika kalian melakukan keburukan, kemudian melakukan keburukan lagi, maka keburukan kalian akan bertambah banyak. Maka dari itu, bilangan negatif
ditambah bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif juga. Kalian tinggal menjumlahkan kedua bilangannya. Silahkan di-unmute dulu mikrofonnya. Nah, terima kasih. Untuk bilangan yang sama tanda, ternyata aturannya adalah kita langsung menjumlahkan saja. Seperti contoh, positif ditambah positif, hasilnya akan mengikuti tandanya, yaitu positif. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, untuk bilangan yang sama-sama negatif, kita jumlahkan, maka penjumlahannya akan mengikuti aturan penjumlahan seperti biasa dan juga tandanya atau hasilnya mengikuti tandanya, yaitu negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sama halnya dengan soal tadi, negatif 4 ditambah negatif 6 itu adalah hasilnya negatif 10. Nah, anak ustazah siapkan alat tulisnya beserta buku. Bisa kalian coba menjawab soal berikut. Pada soal 14 ditambah 25. 14 ditambah 25. Ditulis di buku, nak, bukan di chat. Silahkan. Ditulis di buku soalnya dan dijawab. Bukan di chat ya. Dicoba. Untuk soal nomor 1, 14 ditambah 25. Kita lakukan penjumlahan seperti biasa. Ya. Hasilnya adalah, nah, salah ternyata. Ternyata untuk 14 ditambah 25 kita langsung jumlahkan. Hasilnya adalah 39, yaitu bertanda positif karena 14 dan 25 merupakan bilangan positif. Soal berikutnya, 4 ditambah 17. 4 ditambah 17. Kalau hitungan manual, 17 di kepala, 4 di jari, habis 17, 18, 19, 20, 21. Ya, yang menjawab 21 kalian hebat. Berikutnya, ini ada bilangan yang sama-sama negatif. Negatif 5 ditambah dengan negatif 3. Silahkan kalian tulis soal beserta jawabannya di samping. Pada aturannya, kalau bilangan bulat yang sama tanda, sama-sama negatif, maka dijumlahkan langsung. 5 ditambah 3 adalah 8. Namun, tandanya mengikuti. Karena bilangannya negatif, maka hasilnya negatif 8. Mantap. Berikutnya, negatif 21 ditambah negatif 8. 5. Tidak. 4. 3. Silahkan tentukan. 2. 1. Waktu habis. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban ustazah? Jawabannya adalah negatif 29. Nah, bagaimana dengan penjumlahan yang berbeda tanda? Kita simak penjelasan berikut ini. Jika kalian melakukan banyak kebaikan, kemudian kalian melakukan sedikit keburukan, maka keburukan kalian akan tertutupi oleh kebaikan yang telah kalian lakukan. Oleh karena itu, kebaikan kalian akan berkurang sebanyak keburukan yang kalian lakukan. Misal, kalian melakukan 12 kebaikan, kemudian kalian juga melakukan 4 keburukan. Maka 4 keburukan yang telah kalian
lakukan akan tertutupi oleh kebaikan yang telah kalian lakukan. Sekarang kebaikan kalian akan berkurang dari 12 menjadi 8, karena 12 dikurang 4 sama dengan 8. Untuk yang berbeda tanda, penjelasannya adalah pada contoh kita lihat 12 ditambah dengan negatif 4. Kita lihat bilangan dominan atau bilangan yang paling banyak itu positif atau negatifnya yang paling banyak. Kita lihat kalau di sini hanya cuma memiliki negatif sebanyak 4. Kalau di sini kita memiliki positif sebanyak 12. Oleh karena itu, pastilah hasilnya mengikuti bilangan yang paling banyak, yaitu bertanda positif. Sehingga kita cari pembedanya atau kita kurangkan 12 dikurang 4. Menghasilkan 8. Nah, untuk contoh kedua, yaitu bilangan negatif ditambah positif. Negatif 11 ditambah 4. Kita lihat paling banyak negatifnya atau positifnya. Yang paling banyak nih, Bun. Ya, Ya, tunggu dulu Ustaz Sila, Wawan. kita stop dulu karena anak-anak Ustadz nih banyak chatnya nih. Dilarang mencet ya makanya. Ya, dilarang mencet dulu, tidak ada mencet selama Ustazah Irma menjelaskan. Kalau semuanya bilang berdiam, jadi kita berdiamnya di chat lah. Jadi berdiamnya dengan tidak menulis chat, nah itu lah. Tolong berdiamnya dengan tidak menulis chat, begitu. Nah, terima kasih. Lanjutkan saja. Terima kasih Ustadz Wawan. Saja lanjutkan. Untuk negatif 11 ditambah dengan 4. Paling banyak atau dominannya adalah bilangan negatif karena memiliki 11 buah. Kalau 4 positif cuma memiliki 4 buah. Oleh karena itu hasilnya mengikuti bilangan yang paling banyak tandanya. Otomatis yang paling banyak tandanya adalah negatif. Jadi kita tahu pasti hasilnya ini menghasilkan negatif. Kemudian untuk angkanya atau bilangannya yang dihasilkan langsung kita kurangi. Tanpa melihat tanda ada bilangan 11 sama 4. Langsung kita cari selisihnya. 11 dikurang 4 adalah 7. Oleh karena itu hasilnya adalah negatif 7. Untuk lebih mengasah kemampuan kalian atau pemahamannya, silahkan anak Ustazah ambil alat tulis dan bukunya. Mari kita mencoba. Berikut ini. Soal yang pertama yaitu 10 ditambah dengan negatif 24. Berapakah hasilnya? Kalau dilihat-lihat, ini nih yang paling banyak tanda negatifnya. Berarti hasilnya pasti yang negatif. Nah, negatif berapakah? Kita cari selisihnya. Dari 24 dikurangkan dengan 10. 24 dikurang 10 berapa ya? Saja hitung, kalian sudah mengerjakan dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jadi hasilnya adalah negatif 14. Kenapa? Karena kalau kita lihat bilangan yang dominan adalah bilangan negatif karena banyaknya sebanyak 24 buah. Sedangkan yang positif cuma 10 buah aja. Otomatis untuk pilihan jawaban yang positif adalah tidak benar. Sehingga kita fokus pada dua jawaban C atau D. Karena dikurang, 24 dikurangkan dengan 10
sebanyak 14 buah, jawabannya adalah yang E. Nah, untuk soal berikutnya. Kita coba lagi seperti ini. Negatif 18 ditambah dengan 6. Minus 12. Baik, minus 12 apa positif 12? Minus 12. Nah, kenapa jadi minus 12, Nabil? Bilangan positifnya masih dikit. Iya, yang paling banyak bilangan apa? Negatif. Iya, yang paling banyak bilangan negatifnya. Sehingga tandanya ikut tanda negatif. Kita coba pilihan Nabil, minus 12. Oke, ternyata benar. Itu ya aturannya. Kemudian, berikut ini. Soal ketiga. 16 ditambah negatif 7. Kalau kita tekan-tekan nih, hasilnya positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Nah, kira-kira positif berapa ya? Apakah positif 23 atau positif 9? 9. Positif 9. Wah, kita lihat untuk penjelasannya. Karena kita tahu bilangannya positif, kita langsung kurangkan. 16 dikurang 7. Hasilkan 9. Otomatis hasilnya adalah positif 9. Nah, sekarang bagaimana dengan negatif 22 ditambah 5? Negatif 22 ditambah 5. Kita bisa memprediksi nih. Udah kayak BMKG aja. Prediksi cuaca. Minus 17. Kita juga bisa memprediksi jawabannya. Negatif 22 ditambah dengan 5. Hasilnya positif atau negatif? Negatif 17. Negatif. Kenapa? Ayo. Negatif. Kenapa jadi negatif? Lebih dikit. Karena negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Sehingga hasilnya pasti nih negatif. Nah, tinggal kita kurangkan. 22 dikurang 5 berapa? 17. Minus 17. Negatif 17. 17. Alhamdulillah bagi yang sudah menjawab benar. Berarti kamu sudah Minus memahami. 17. Nah, bagi anak ustazah yang tadi, nah ini penjelasannya kita sudah berakhir bahwa penjumlahan itu terhadap bilangan bulat ada yang sama tanda, sama ada yang beda tanda. Ustazah mau tanya, sama tanya siapa ya? Tanya, bentar. Jangan ulun, pokoknya nggak tahu siapa yang ditunjuk itu siap menjawab. Gaisan. Nah, Silakan aktifkan video. Silakan aktifkan speakernya Gaisan. Gaisan. Mana Gaisannya? Gaisan. Ustazah mau tanya. Gaisan. Untuk yang aktif cuma Gaisan ya. Assalamualaikum Gaisan. Waalaikumsalam. Nggih. Ustazah mau tanya Gaisan nih. Negatif 8 ditambah negatif 2 berapa ya Gaisan? Yang lain diem ya. Khususan Gaisan. Yang lain boleh tulis deh. Negatif 8 ditambah negatif 2 berapa ya Gaisan? Silahkan dijawab kalau udah tahu Gaisan. Negatif 6. Boleh di chat. Kalau misalnya malu Gaisan, boleh di chat. Gaisan kada malu saja hai. Nah, mantap. Negatif 10. Berikutnya, Ustazah tanya sama Azhar. Azhar,
bersiap-siap. Azhar, Arsyad, Akbar. Yang lain siap-siap dengan pulpennya ya dan alat tulisnya. Negatif 15 ditambah 30 positif. Negatif 15 ditambah 30 positif. Langsung jawab kalau udah tahu Azhar. Negatif 15 ditambah 30 positif. Negatif positif 15. Positif 15. Alhamdulillah. Yang lain silahkan. Kalau misalkan nih ada yang kurang mengerti. Jadi Ustazah simpulkan ya bahwa untuk yang sama tanda nih, sama tanda otomatis kita langsung aja cus dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. Negatif 1 ditambah negatif 2, negatif 3. Tandanya mengikuti. Tapi untuk yang beda tanda nih ya, kita tandanya, kita prediksi apakah itu negatif atau positif, itu mengikuti bilangan yang paling banyak. Kalau misalkan seperti ini nih, soalnya nih, 10 ditambah negatif 20. Yang paling banyak itu adalah bilangan negatif atau positifnya. Negatif. Otomatis kita bisa prediksi, kita perkirakan, oh ini pasti hasilnya negatif. Kemudian langsung aja kita kurangi. 20 dikurang 10 adalah Negatif 10. Berarti nilainya negatif 10. Oke. Ustazah beri kesempatan, masih ada waktu kira-kira Ustazah Mia atau Ustaz Wawan untuk sesi pertanyaan bagi anak Ustazah yang kurang memahami. Ya, masih ada waktu saja, masih ada waktu, silakan. Silakan untuk anak Ustazah yang ingin bertanya. Kalaunya paham, bertanya, Rohbi, silahkan. Ada. Jadi, kan ingat lagi pertanyakan, kan ingat lagi tadi apa ya? Allah Akbar. Bisa nggak itu? Begini aja deh, Apa tadi? Bertanya aja pulang tuh. Kalaunya paham, silahkan unjuk jempolnya deh. Ustazah mau tahu dari 72 peserta ini, apakah jempol semua atau baik, kalau layar satu nih udah terlihat beberapa. Bagi yang nggak ngunjuk jempol berarti ada sesuatu ini. Mana ini kah? Iya, jempol reaction kalau di reaction. Riyad Windy, oh jempol Riyad. Algi, Zafwan, Firza, oh Rafif malah claps your hand. Sauki. Baik Dek, alhamdulillah nih udah pada dominan jempol sepertinya. Ustazah minta deh satu orang bikinkan soal penjumlahan yang beda tanda. Ustazah minta kepada Barek. Barek, silahkan Barek. Berikan satu soal Barek. Di chat aja, diketikkan di chat Barek. Teman-teman nyimak ya. Soal dari Barek yang penjumlahan beda tanda. Nah, dari Barek soalnya adalah negatif 30 ditambah 21. Silahkan ditulis di bukunya. Ada yang bilang 9. Negatif 30 ditambah 21. Minus 9. Minus 9. Revan nih yang berbeda nih, negatif 9 Revan. Fadil,
Rida 9, Aldi 9. Oke. Negatif 9. Negatif apa positif? Ya negatif Tadi ngasih lah, kan yang negatif jempol. angkanya lebih gede. Kan yang negatif Tadi angkanya lebih soal. gede. Nah, kita Sebagai tanya berikut. pada Mr. Barek nih yang bikin soal nih, harus mempertanggungjawabkan. Mana nih Barek? Masanya udah berbeda tanggapan ini. Ada yang bilang negatif 9, ada yang positif 9. Mas Barek, silahkan Mas Barek. Beri penjelasan Mas Barek. Negatif 9. Ya, negatif 9. Dari soal apa tadi Barek? Soalnya sebutkan. Minus 30 ditambah 21 positif. Oke, bisa diketikkan Barek soal beserta jawaban yang betulnya Barek. Diketikkan di chat. Soal tadi beserta jawabannya. Barek. Ya. Negatif 30 ditambah 21. Jawabannya adalah negatif 9. Selamat untuk yang menjawab negatif 9. Enggak gitu juga kali. Ya Allah. Ini terlalu bersemangat nih Ustazah. Ustaz. Fifth global CTR plus V. CTR plus V adalah jalan ninja. Ingat ya, yang beda tanda itu ikuti yang paling besar. Ya. Kalau dominannya positif, maka dia ikut positif. Tapi kalau kasus Barek nih, negatifnya 30 dengan positif 21, dia yang paling besarnya negatif. Otomatis tanda kita prediksi, oh ini pasti hasilnya negatif. Kemudian kita kurangkan deh, 30 dikurang 21, hasilnya 9. Jadi jawabannya adalah negatif 9. Ucapkan hamdalah bagi yang betul. Bagi yang salah, ucapkan istighfar deh. Oke, untuk penjelasan pada hari ini Ustazah cukupkan terlebih dahulu. Untuk melatih diri kalian, terus silahkan sudah ada di Google Classroom-nya masing-masing untuk soal dan juga modul tentang penjelasan penjumlahan bilangan bulan. Ustazah kembalikan kepada Ustadz Wawan. Ya baik, terima kasih Jazakallah Ustazah Irma Febriasanti. Anak Ustadz semuanya, hari ini alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran kita matematika. Sangat jelas sekali menjelaskannya. Ingat saja bahwa negatif itu adalah suatu keburukan dan positif adalah suatu kebaikan. Jika positif tambah positif, kebaikan tambah kebaikan, maka kebaikan kita makin banyak. Kalau negatif tambah negatif, berarti keburukan tambah keburukan, keburukan kita makin banyak. Nah, itu aja logikanya. Ya, lalu jika itu berbeda, maka lihat yang mana yang lebih banyak. Jika penambahannya berbeda, misalnya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, maka kebaikan kita habis dan masih ada keburukan kita yang tersisa. Nah, gitu naklah. Kalau misalnya sebaliknya, kebaikan kita banyak, keburukan kita ada sedikit, maka alhamdulillah masih ada kebaikan yang tersisa untuk kita. Itu saja kira-kira Ustadz Ustazah. Terima kasih anak-anak Ustadz semuanya juga. Ada yang disampaikan Ustazah Mia? Sebelum nanti keluar Ustadz, silakan anak-anak isi daftar hadir bagi yang belum. Ya, betul lah. Jadi sebelum keluar anak-anak Ustadz, nanti silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Setelah itu boleh live ya. Baik, itu saja. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kita bertemu kembali hari Rabu pekan depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah presensi boleh saja live. Yang belum presensi, belum absen, silahkan absen dulu. Klik tautan link yang ada di chat. Banyak yang live.